semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurliat Kilmas, NIM 20401010004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan review jurnal dengan topik konsep probabilitas. Presentasi ini dilakukan sebagai salah satu syarat lulus ujian tengah semester mata kuliah teori informasi dengan dosen pengampunya sendiri, Pak Abdul Azam Ajari. Kita masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ini kita akan membahas pada saat arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, pentingnya pengambilan keputusan yang tepat pada sebuah perusahaan, yang mana ini telah menjadi fenomena yang menjadi perhatian semua kalangan, terutama pada manajer, yang mana seringkali menghadapi pemilihan supplier yang menjadi sulit, di mana keputusan dalam pemilihan supplier ini bukan hanya mempengaruhi kinerja operasional, tapi juga profitabilitas akan perusahaan dan penghematan kelancaran proses bisnis yang menjadi dalang utama perusahaan. Oleh karena itu, metode penyelesaian masalah yang dapat membantu manajer untuk membuat keputusan sesegera mungkin akan sangat penting. Nah, dalam konsep probabilitas akan menjadi relevan di mana probabilitas ini adalah ilmu yang mempelajari kemungkinan terjadinya fenomena acak, yang dimana dalam memahami probabilitas tersebut, seseorang dapat menilai bobot hasil yang mungkin terjadi dari berbagai skenario yang ada. Di mana dalam hal ini juga perusahaan benar-benar dapat membuat prediksi tentang apakah mencapai hasil yang diinginkan dibandingkan dengan alternatif lain. Dengan kata lain, probabilitas di sini itu membantu menilai barang dengan hasil yang positif. Nah, selain itu, metode analisis yang menjadi pengambilan keputusan yang sering kali digunakan adalah naive Bayes, di mana naive Bayes ini adalah algoritma klasifikasi yang dikembangkan berdasarkan teorema Bayes, yang dimana ini dapat memprediksi kelas data berdasarkan probabilitasnya. Seperti yang disebut di atas, yaitu metode ini berasumsi bahwa semua fitur data independen satu sama lain, tetapi penerapannya memberikan hasil yang memuaskan dalam banyak kasus, khususnya ketika menyangkut klasifikasi teks dan analisis sentimen, di mana metode perbandingan eksponentiasi juga memungkinkan pilihan pendekatan yang baik karena memungkinkan penilaian beberapa kriteria seperti yang sudah disebutkan di atas tadi, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih objektif dan metode yang dipaparkan. Kita masuk ke review jurnal. Jurnal yang pertama itu judulnya adalah implementasi algoritma naive Bayes pada sistem pendukung keputusan rekomendasi wisata di Lamongan. Untuk penulisannya, penulis itu ada Indra Dwi Rizky, Retno Wardani, Moh Rosidi Zamroni. Terus tahun publikasinya itu tahun 2024, sumbernya itu dari Seminar Nasional Teknologi dan Sains, Vol 3, nomor 1, halaman 15 sampai dengan 22. Untuk masalah yang diangkat dalam jurnal ini, yaitu isu yang dihadapi oleh calon wisatawan di Kabupaten Lamongan, di mana mereka memiliki kesulitan dalam memilih destinasi yang sesuai dengan referensi mereka, di mana ini
akan banyak sekali pilihan. Nah, secara spesifik, masalah ini itu diindikasikan sebagai ada tiga, yaitu yang pertama adalah di Kabupaten Lamongan ini memiliki wisata yang banyak jenisnya, mulai dari alam, buatan, budaya, hingga religi. Di mana kalau ditotalkan itu ada 56 destinasi yang berbeda yang tersebar di berbagai eh, daerah di Lamongan. Terus yang kedua itu adalah calon wisatawan ini mengalami dilema karena bingung untuk menentukan tempat wisata yang sesuai dengan referensi mereka karena banyak yang banyak pilihan dan faktor yang harus dipertimbangkan oleh calon wisatawan. Ya, contohnya yaitu biaya masuk, jarak tempuh, fasilitas, dan peringkat dari objek wisata tersebut. Terus yang ketiga adalah pemulihan industri pariwisata pasca COVID-19, yang dimana ini memerlukan pendekatan eh, yang lebih sistematis dan berbasis data dalam mengarahkan wisatawan atau calon dari wisatawan ini. Terus nilai inovasi yang diambil dalam jurnal ini itu ada tiga, di mana cakupannya yang pertama itu adalah di dalam jurnal ini mereka menggunakan algoritma naive Bayes, yang mana ini merupakan metode probabilitas yang efektif dalam mengklasifikasikan data dan mampu menangani data dengan dimensi tinggi. Terus yang kedua adalah sistem dari yang akan mereka buat itu adalah berbasis web, di mana di penelitian ini pengembangan aplikasi berbasis web ini memanfaatkan informasi dari Dinas Pariwisata dan juga Google Maps untuk memberikan rekomendasi wisatawan yang relevan. Terus yang ketiga adalah kriteria penilaian yang komprehensif, di mana dalam penelitian ini juga mereka menggunakan berbagai kriteria seperti waktu buka, fasilitas, harga, jarak, terus kebersihan, dan juga bintang pada objek wisata. Sehingga ini memberikan rekomendasi yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan bagi wisatawan. Terus yang ketiga itu adalah hasil dan manfaat penelitian dari jurnal. Nah, untuk hasilnya di dalam penelitian ini menggunakan metode naive Bayes, mereka mendapatkan sistem yang dibuat memiliki tingkat akurasi sebesar 94%, memberikan saran tepat pada wisata. Terus yang selanjutnya adalah merekomendasikan yang tepat, di mana pada sistem ini itu calon wisatawan dapat dengan cepat dan akurat memperoleh informasi mengenai destinasi wisata, yang mana ini sesuai dengan preferensi mereka sehingga meningkatkan pengalaman berwisata. Terus yang ketiga itu adalah pengambilan keputusan, di mana di penelitian ini tuh diharapkan dapat membantu wisatawan dalam membuat keputusan yang lebih jelas serta memiliki dampak positif terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Lamongan. Nah, untuk jurnal yang kedua itu judulnya adalah kolaborasi metode naive Bayes dan metode perbandingan eksponensial atau MPA dalam perbandingan keputusan pemilihan supplier ban motor. Untuk penulisnya itu ada Nani Agustina, Etin Sutinah, dan juga Martini. Tahun publikasi jurnal ini adalah 2024. Untuk sumbernya Jurnal Media Informatika Budi Dharma, volume 8, nomor 2, April 2024. Masalah yang diangkat pada jurnal ini yaitu kompleksitas pengelolaan data supplier, yang dimana
Jurnal ini membahas pada suatu perusahaan retail yaitu Utama Atma Jaya Ban, yang mana ini mengelola uh, dan mengevaluasi data dari berbagai supplier, mana ini cakupan potensi supplier, kualitas produk, dan juga ketersediaan barang. Terus juga ada pilihan supplier terbaik, di mana pemilihan supplier ini adalah pilihan yang penting yang dapat mempengaruhi efisiensi operasional atau operasi dan keuntungan bisnis, yang mana dalam proses keputusan untuk memilih supplier yang tepat itu dapat menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang lebih akurat dan juga objektif. Terus nilai inovasi dalam penelitian ini itu ada dua, di mana ada integrasi metode. Di sini di penelitian atau jurnal ini itu menggabungkan dua metode sekaligus, yaitu metode Naive Bayes dan juga metode perbandingan eksponensial atau MPA, di mana ini menyajikan pendekatan baru yang lebih menyeluruh dalam pengambilan keputusan, yang mana itu cakupannya penggunaan data multidimensional, terus analisa probabilitas yang mendalam, validasi melalui MPA atau metode perbandingan eksponensial, terus analisis sensitivitas, dan rekomendasi berbasis data. Terus juga ada pendekatan berbasis data, yang mana di penelitian atau jurnal ini itu memanfaatkan data dari histori dan juga analisis probabilitas untuk memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan membedakan dari penelitian sebelumnya, yang mana mungkin hanya mengandalkan satu metode dan pendekatan kualitatif. Untuk hasilnya sendiri yang ada pada jurnal ini, mereka menemukan dan merekomendasikan dari 7 dari 10 supplier yang pantas untuk dipertahankan, di mana ini berdasarkan dari evaluasi yang dilakukan dengan metode perbandingan eksponensial atau MPA. Terus yang kedua, untuk hasil keputusan stabil dan dapat diandalkan, di mana penggabungan antara metode Naive Bayes dan juga metode MPA ini itu menghasilkan keputusan yang konsisten dan dapat dipercaya, di mana ini meningkatkan keyakinan manajemen dalam memilih supplier yang sesuai. Terus juga ada manfaat dalam penelitian ini, yang dimana keputusan yang lebih terinformasi, di mana dalam penelitian ini ada temuan yang memberikan landasan teori yang kokoh bagi perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan berbasis data dalam memilih supplier, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Terus manfaat dari penelitian yang lain yaitu adalah peningkatan efisiensi operasional, di mana dengan menerapkannya metode tadi itu yang lebih maju, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya yang berhubungan dengan pemilihan supplier, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan bagi pelanggan. Terus untuk jurnal yang ketiga itu judulnya adalah menganalisa sentimen ulasan pengguna pada aplikasi Mobile Legends pada Google Play Store menggunakan Naive Bayes. Untuk penulisnya itu ada Azanda Okta Kurniawan Adi, terus ada juga Fadilah Proyoganin Gusti,
Terus ada Freddy Wijaya. Tahun publikasinya tahun 2025. Sumbernya itu Proceeding Seminar Nasional Teknologi dan Sains tahun 2025, Program Studi Teknik Informatika Universitas Nusantara PGRI Kediri. Untuk masalah yang diangkat pada jurnal ini itu ada dua, yang dimana yang pertama itu adalah kualitas pengguna, ulasan pengguna, dimana banyak ulasan pengguna pada aplikasi Mobile Legends di Play Store ini itu mencerminkan pengalaman dan pandangan pemain, di mana ulasan ini bervariasi mulai dari kepuasan hingga keluhan yang menunjukkan pentingnya analisis untuk memahami sentimen pengguna. Dan yang kedua itu ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas game. Nah, dari lebih dari 500 juta unduhan di Play Store, ini sangat penting bagi pengembang untuk memahami sentimen ini agar dapat meningkatkan kualitas produk dan pengalaman pengguna. Yang dimana di dalam jurnal ini tuh bertujuan untuk mengklasifikasikan sentimen pengguna terhadap berbagai aspek permainan seperti gameplay, terus kinerja teknis, dan fitur-fitur baru yang ada pada aplikasi. Terus nilai inovasi dalam penelitian ini yang pertama itu adalah metode naive Bayes classifier, di mana di penelitian ini menggunakan metode tersebut yang merupakan metode pembelajaran mesin berbasis probabilitas yang efisien untuk klasifikasi teks, di mana ini merupakan terobosan dalam konteks analisis sentimen, khususnya untuk ulasan yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Terus yang selanjutnya itu adalah identifikasi topik spesifik. Di dalam jurnal ini, selain melakukan klasifikasi sentimen yang secara umum, penelitian ini juga mengidentifikasikan topik-topik tertentu yang dimana sering muncul dalam ulasan, seperti kualitas grafis, terus stabilitas server, yang dimana ini memberikan wawasan tambahan bagi pengembang mengenai aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Terus yang selanjutnya itu ada pendekatan sistematis dalam processing data. Di penelitian ini itu menerapkan langkah-langkah pre-processing yang sistematis, termasuk pembersihan, tokenisasi, dan penghapusan kata umum yang meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis. Terus untuk hasil dan manfaat dalam penelitian ini, akurasi model dengan menggunakan metode naive Bayes itu mencapai akurasi sebesar 71,5%. Nah, meskipun angka ini tuh cakupannya memuaskan, namun di penelitian ini juga tuh mencatat bahwa recall untuk kategori positif itu masih rendah dengan 0,2, yang mana ini menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan. Terus ada yang selanjutnya itu ada wawasan untuk pengembang, yang dimana hasil dari analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembang game dalam meningkatkan kualitas produk dan pengalaman pengguna. Dimana dengan memahami sentimen pengguna, pengembang dapat mengidentifikasikan aspek yang perlu diperbaiki seperti kestabilan server dan juga fitur permainan. Terus yang selanjutnya itu adalah kontribusi dan metodologi analisis sentimen. Di penelitian ini
itu memberikan kontribusi pada pengembangan metodologi analisis sentimen dalam konteks ulasan game mobile, serta menyediakan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang Natural Language Processing atau NLP. Ini untuk daftar pustakanya. Mungkin segitu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.